Jadi ceritanya tuh berapa hari ini kan, ini udah hari keberapa ya, mungkin hari ke-9 kali. Aku tuh kan tiap hari memang lagi ngerjain namanya 30 days journaling challenge. Jadi tiap hari aku journaling, ada satu pertanyaan yang harus aku jawab. Dan pertanyaan hari ini itu adalah describe a person who has positively influenced your life. Dan terus what qualities do you admire in them? Jadi coba deskripsikan atau jelaskan orang yang udah memberikan pengaruh positif ya terhadap hidup kamu, dan kualitinya apa sih yang menyebabkan kamu itu mengagumi dia. Jadi pertanyaannya adalah seperti itu. Dan aku agak kesulitan awal-awalnya gitu, karena kan ya banyak ya gitu loh. Karena kan ya aku bilang sih banyak banget lah, aku ketemu dengan beberapa orang dalam hidup aku yang mereka tuh change my life gitu. Cuma aku nggak inget parah nggak sih? Ya aku nggak inget gitu loh, saking banyaknya. Dan mungkin yang paling kerasa itu memang di hidup aku tuh kan yang banyak berubah itu adalah setelah aku ngalamin namanya kebangkitan spiritual, yang akhirnya dari orang yang tadinya itu tidak pernah mengerti bahwa ada gift, terus tiba-tiba bisa merasakan beberapa hal yang mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkan itu. Bahkan ada orang yang sampai dia itu mencari ilmu supaya bisa mendapatkan seperti itu. Nah, disitulah mungkin perubahan atau enggak paling kerasa gitu ya, paling banyak yang aku inget gitu. Dan karena itu akhirnya aku tuh mikir lagi siapa ya. Oke, jadi akhirnya aku ketemu ada 4 orang dari yang sebenarnya sih bisa dibilang dari sejak aku ngalamin itu sampai hari ini gitu ya. Yang pertama ya tentunya adalah orang yang memulai semuanya ini, dalam arti adalah yang aku bilang twin flame aku. Karena ya gimana ya, bener-bener kayaknya hidup aku tuh dibuat kayak naik turun gak jelas gitu. Emang awal-awal itulah yang terjadi kalau kamu ketemu sama teman kamu. Bener-bener kayak merubah semua tentang hidup aku gitu ya. Tapi yang paling jelas atau gak paling ketahuan itu adalah bahwa dia ini, dengan bertemunya dengan dia, akhirnya aku itu belajar untuk mengenal siapa sih sebenarnya diri aku. Ya karena memang kondisinya ketika itu bisa dikatakan aku tuh kayak lost, nggak kenal siapa aku gitu, udah nggak kenal lagi gitu loh. Sebenarnya aku tuh orangnya kayak apa, karena ngikutin aja kan, oh menurut orang tuh baik kayak gini, ya udah gitu ngikutin. Jadi kayak orang nggak punya pendirian gitu loh kalau bisa bilang tuh kayak gitu. Jadi benar-benar lost. Dan dia, karena bertemu dengan dia, itulah yang menyebabkan aku belajar untuk mengenal diriku sendiri dan belajar untuk mencintai diriku sendiri. Dan jadi akhirnya beginilah gitu. Tuh yang pertama. Ya influence banget kan. Apa yang ku admire dari dia sebenarnya gue juga nggak tahu gitu loh. Karena ya dia juga banyak flawsnya sih. Cuma apa ya, bahkan bisa dikatakan, nggak tahu kalau kalian tahu tentang twin flame dynamic, sampai sekarang tuh dia termasuk orang yang mungkin agak deny bahwa ada suatu koneksi seperti ini gitu. Tapi ya itu adalah perjalanannya dia, so aku juga nggak bisa gimana gitu kan. Kita harus fokus sama perjalanannya kita sendiri. Terus yang kedua itu ada sih seseorang gitu ya. Aku juga nggak kenal sama dia. Lagi-lagi kita ini berhubungan lebih ke secara soul atau enggak secara energi. Aku nggak kenal sama dia. Tapi ada orangnya gitu loh, ada di dunia ini. Nggak kenal sama dia, tapi kita berkoneksi secara energi. Dan dia menginspirasi aku. Karena apa? Karena ketika itu tuh aku lagi struggle dengan kemampuan aku sendiri. Ya udah dibanyak ini, cuma kan kadang tuh antara nyata nggak nyata kan dengan apa yang ku alamin gitu. Dan itu tuh membuat aku kadang-kadang juga ragu gitu loh, nggak percaya diri gitu kan, bahwa beneran nggak sih ini, beneran nggak sih. Tapi dia ini ya mengajarkan aku untuk you have to believe in yourself
especially when other people doesn't believe in you gitu loh. Ketika orang lain tuh nggak percaya sama kita, ya kita lah yang harus percaya sama diri kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah ya kita harus tetap build our craft gitu loh. Dan itu tuh kena banget ke aku sampai sekarang tuh, aku selalu nginget. Jadi kalau misalnya aku ngerasa bahwa kok orang lain nggak percaya sama gue ya gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan, kamu kan melakukannya juga pertama untuk dirimu juga gitu loh. Ya udah kamu perbaiki aja, atau enggak kamu tingkatin aja craft kamu tuh adalah sesuatu yang memang kamu kerjain ya. Your baby lah, kalau misalnya ada bisnis your baby gitu kan, atau enggak craft kamu lah ya. Atau kalau misalnya pemusik ya berarti kan musik kamu. Kalau kamu punya karya yang lain, ya itulah karya kamu, itu adalah craft kamu. Tuh, jadi dia ini membantu aku untuk melihat, untuk menjadi percaya terhadap diriku sendiri. Itu udah 2 kan. Yang ketiga ini juga sih berkaitan dengan hubungannya lebih ke energi. Dan sebenarnya orang yang dari 3 orang ini itu ya nyata aku have a past life with them gitu. Dan itu ada situasi, kondisi, ceritanya ada kondisi dulu gimana gue sampai tahu bahwa adalah fashion bahwa mereka ini pernah past life-nya bareng sama aku gitu. Nah kebetulan yang ketiga ini dia adalah orang yang bertanggung jawab, dalam arti memberikan keyakinan kepada aku bahwa cinta itu nyata, bahwa bagaimana sih sebenarnya orang itu mencintai dan bagaimana sih rasanya dicintai oleh seseorang. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup aku ya dari dulu, aku tuh nggak pernah ngeliat ada ideal relationship gitu ya. Orang tua aku juga enggak gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh selalu yakin bahwa cinta itu nyata dan ada. Walaupun aku pernah disakitin orang, walaupun aku pernah patah hati, tapi aku nggak pernah nggak pernah goyah tuh perasaan bahwa love is real, love is true, love is exist. Jadi nggak pernah tuh namanya bitter just because of love gitu. Marah iya, tapi bitter atau nggak, terus nggak percaya lagi sama cinta, never. Dan dia lah yang ngajarin aku itu. Padahal itu terjadi itu udah di past life aku gitu. Tapi ketika aku ketemu sama dia lagi tuh yang diingetin. Terus yang terakhir, yang keempat adalah ini baru-baru aja sih. Perjalanan hidup dia menurut aku luar biasa gitu ya. Dia harus kehilangan karirnya dia karena sebenarnya bukan kebodohan dan bukan kesalahannya dia gitu loh. Tapi aku sampai terheran-heran ketika kamu melakukan sesuatu terus istilahnya jejak karirnya dia tuh harus dihapuskan dari hidup dia, seakan-akan tuh benar-benar kayak film tuh loh, yang lo tiba-tiba dihilangin identitinya gitu kan. Itu sama kondisinya kayak gitu. Dan dia tuh sempat yang pernah mau udahlah gue mati aja gitu, tapi nggak tahu kenapa dia tuh ngerasa bahwa gue nggak boleh kalah sama hidup gitu. Gue harus tetap bisa menang. Gue nggak mau lihat ke belakang, gue mau tetap terus moving forward. Dan itu tuh menyebabkan gue, karena gue tahu bahwa dalam kondisi yang down banget, gue ngeliat dia, perjuangannya dia, kegigihannya dia, resilience-nya dia tuh buat gue kagum luar biasa. Dan gue bilang dia aja yang bisa kayak gitu tuh bisa maju karena apa ya, dengan kemampuan kerasnya dia, juga meningkatkan skill dia. Akhirnya dia tuh bisa dalam waktu setahun itu karir dia bisa naik lagi gitu loh. Dan itu luar biasa menurut gue, dan itu inspirasi buat aku gitu. Jadi itu adalah orang-orang yang bisa kukatakan besar pengaruhnya terhadap hidup aku, dan apa yang ku kagumin dari mereka.